Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mukar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri makam Kiai Haji Adam. Beliau merupakan Kadi ke-11 Bone di masa kerajaan Bone. Jadi kita akan menelusuri makam beliau dan bercerita tentang sejarah beliau. Jadi seperti apa? Tetap ikuti kami di Mukar Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan menelusuri makam Kiai Haji Adam. Beliau merupakan Kadi atau Petekalie yang ke-11 di masa kerajaan Bone. Oh iya, makam beliau berada di samping Masjid Laungi atau Masjid Al-Mujahidin Watampone, Jalan Sungai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tenitiriatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kiai Haji Adam adalah seorang ulama besar pada waktu itu dan sangat disegani. Beliau bermukim di Mekah selama kurang lebih 8 tahun. Beliau mempunyai 3 istri. Istri pertama bernama Sondrong, sedangkan istri keduanya adalah saudara sepupunya yang bernama Besek Salalaila, dan istri ketiganya bernama Ania, nenek dari Syekh Abdul Rahman Bugis yang bermukim di Mekah. Pada waktu periode kekadian beliau, mulai tersusun lembaga syarat atau sarah dan sudah mempunyai kantor khusus yang terletak berhadapan dengan Masjid Al-Mujahidin. Beliau termasuk Kadi yang merenovasi Masjid Al-Mujahidin yang ketiga kalinya. Masjid Al-Mujahidin dibangun oleh Kadi Fakid Abdullah untuk dipergunakan mengajar agama Islam kepada para kerabat keraja dan petinggi kerajaan Bone, dan kadar-kadar persiapan untuk menjadi imam-imam dan khatib-khatib. Bentuk bangunan masjid sangat sederhana. Kemudian direnovasi yang pertama oleh cucunya, Kadi Arab Harun. Selanjutnya direnovasi yang kedua kalinya oleh putranya, Kadi Haji Pesona. Kiai Haji Adam atau Petekalie Adam yang pertama kali mempergunakan gelar Kiai bagi para ulama di kerajaan Bone dan sekitarnya. Sebagai persiapan beliau mengirim putranya Kiai Haji Muhammad Yusuf menuntut ilmu ke Mekah dan bermukim di Mekah selama kurang lebih 7 tahun. Kiai Haji Adam, Kadi Bone ke-11. Ada 3 istrinya. Istri pertama namanya Itiga atau Sondrong, itu orang Bukaka itu. Dari Sondrong satu anaknya Ahmad. Ya, Ahmad. Kemudian istri keduanya nih Besek Salalaila, sepupu Kiai Haji Adam. Anak yang pertama adalah Maimunah, kemudian Siti Hadijah, kemudian ada Yahya, kemudian ini Buhari, ini anaknya. Yang paling bungsu itu Buhari. Kemudian Kiai Haji Yusuf. Kadi ke-13. Ya, bapaknya ini namanya Khalid bin Maloga Andre Guru Pesona. Ini dari Maros, ayahnya. Ya, dari Kareng Maros. Diperistrikan anaknya Kiai Haji Adam, namanya Maimunah. Kemudian lahir Yusuf. Kemudian Yusuf kawin dengan sepupunya, anaknya Ahmad, namanya Caka. Caka melahirkan 2 anak,
yaitu satu Ahmad Imam Awampone, satu Hajar yang diperistikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Ya. Istri keduanya ini namanya Sumpala. Kalau Sumpala itu dipanggil keturunan Tumanara, keturunan Tumanarai istilahnya. Ya, kemudian anak kedua dari Adam yaitu Siti Hadijah menikah dengan kerabatnya. Lalu kemudian lahir Siti Aisyah. Kemudian diperistrikan oleh Petotone. Ya, Arum Awampone. Anak dari Raja Bono ke 29 Sigar Rukah dari istri Saleha. Kemudian ke Haji Abdul Hamid kadi ke 15 Ki Haji Abdul Hamid. Ki Haji Abdul Hamid istrinya adalah Hajar, keturunan dari Kiai Haji Yusuf. Jadi ya ini. Kemudian ini Kiai Haji Sulaiman Kadibone ke-18, putra dari Imam Aceh Haji Abdul Rashid. Haji Abdul Rashid putra dari Yahya. Biasa kita silakan dulu Tuang Haji Gundri. Nah itu dimakamkan di Bacu. Haji Gundri ini dia peristrikan anaknya Aru Bacu. Nah, ini juga punya sejarah neneknya ini Abdul Rashid. Ya. Ibunya namanya Aisyah, saudari dari Kiai Haji Yusuf. Nah itu. Sana lagi Pandi? Ya, main di sini. Nah, ini Kiai Haji Ali Kadibone ke-16 pada masa pemerintahan Jepang. Putra dari Kiai Haji Abdul Hamid kadi ke-15. Nah, ini. Kemudian setelah itu kembali ke Abdul Hamid kadi ke-17. Kemudian dari Abdul Hamid kembali ke Haji Sulaiman kadi ke-18. Kemudian kembali lagi ke Haji Abdul Hamid 19. Terus yang terakhir ya. Terus terakhir di Haji Rafi Sulaiman. Kadi terakhir Pandi? Kadi terakhir. Pengangkatan tadi karena permintaan anggota DPR dengan masyarakat. Ini putra dari Kiai Haji Sulaiman. Putra dari Kiai Haji Sulaiman. Ya. Kiai Haji Adam yang menyempurnakan tugas-tugas para imam-imam dari perangkat-perangkat sara lainnya. Hampir semua imam-imam di distrik Kerajaan Bone dijabat oleh ulama-ulama, sebagian besar adalah kerabat dekat beliau. Pengkaderan beliau cukup baik, seperti Kiai Haji Sefiana dan putranya sendiri Kiai Haji Muhammad Yusuf. Beliau juga sangat anti perbudakan, sama dengan kakeknya Fakih Abdullah. Beliau wafat pada tahun 1865, dimakamkan di kompleks Masjid Al-Mujahidin, diganti oleh keponakannya Kiai Haji Sefiana yang juga murid didiknya. Kiai Haji Adam atau Peta Kali Adam adalah merupakan Kadibone yang ke-11 di tahun 1847 sampai 1865. Kiai Haji Adam menjadi kadi di 3 raja,
yaitu Laparentrengi Raja Bone ke-27, Wetenri Awaru Raja Bone ke-28, dan Singkaru Rukkah Raja Bone ke-29. Kyai Haji Adam adalah merupakan cucu dari Arab Harun Kadibone yang ke-6 pada tahun 1775 sampai 1809. Ibundanya bernama Siti Hadijah adalah merupakan putri dari Arab Harun. Ayahandanya Latendri Bali Arutta, putra Latendri Tapu Raja Bone yang ke-23. Kyai Haji Adam mempunyai 3 istri. Yang pertama istrinya adalah Sonrong, yang kedua adalah sepupunya sendiri Besek Salailah, dan istrinya yang ketiga adalah Marudani atau dipanggil dengan sebutan Ania. Dari hasil perkawinan Kyai Haji Adam dengan Sonrong, lahirlah anaknya namanya Ahmad yang memperistrikan Siti. Dari perkawinan Ahmad dengan Siti, lahirlah Hasan Imam Pulaweng dan Cakka. Dari hasil perkawinan Kyai Haji Adam dengan Besek Salailah, melahirkan ada beberapa orang anak. Yang pertama adalah Maimunah, yang kedua adalah Hadijah, yang ketiga adalah Kalsum, dan yang keempat Haji Yahya, dan kelima Haji Bohari. Dari perkawinan Kyai Haji Adam dengan Besek Salailah, dari anak yang namanya Maimunah kawin dengan Halik Demmaloga Andre Guru Pesona. Dari perkawinan tersebut lahirlah Kyai Haji Yusuf Kadibone yang ke-13 pada tahun 1879 sampai 1905. Pada waktu itu Kyai Haji Yusuf ketika diangkat menjadi kadi, yang memerintah dan menjadi sebagai raja pada saat itu adalah We Patima Benrigau Raja Bone ke-30 dan Lapawawoi Kareng Sigeri Raja Bone yang ke-31. Kyai Haji Yusuf memperistrikan Cakka. Dari hasil perkawinannya lahirlah Ahmad, Hajar, dan Zainab. Dari perkawinan Haji Ahmad Imam Awampone dengan Siti, lahirlah Khalid Imam Bengo. Dari perkawinan Kyai Haji Yusuf dengan Cakka, dari anaknya Hajar yang bersuamikan Kyai Haji Abdul Hamid, Kadibone yang ke-15, ke-17, Kadibone yang ke-19 di masa kolonial Belanda pada tahun 1918-1942. Kyai Haji Abdul Hamid merupakan kadi secara berturut-turut selama 3 kali diangkat menjadi kadi. Dari hasil perkawinan Hajar bersama dengan Kyai Haji Abdul Hamid, lahirlah Kyai Haji Ali Hamid Kadibone yang ke-16 pada tahun 1942 sampai 1945. Dan pada saat itu adalah masa pemerintahan kolonial Jepang. Dari perkawinan Maimunah dengan Khalid Demmaloga Andre Guru Pesona, dari anak keduanya Aisyah yang kawin dengan Haji Abdul Rashid bin Puang Haji Gundri Imam Macege. Dari hasil perkawinan ini lahirlah Kyai Haji Sulaiman. Kyai Haji Sulaiman beristrikan Fatimah, putri Abdul Rahim, Imam Kerajaan Lipukasi, Kabupaten Barro. Kyai Haji Sulaiman sendiri menjadi kadi Bone yang ke-18 pada tahun 1946 sampai dengan 1951. Adapun raja pada saat itu adalah Pak Benteng Petalawa Raja Bone ke-33. Dari perkawinan Kyai Haji Sulaiman dengan Fatimah, dari putri Abdul Rahim Imam Kerajaan Lipukasi Kabupaten Barro, maka lahirlah beberapa orang anak. Di antaranya adalah Kyai Haji Rafi Sulaiman, Kyai Haji Junaid, Hajja Naimah, Haji Jamal, Hajja Riwaya, Haji Dimyati, Hajja Muaina, dan Haji Asnawi. Dari perkawinan Kyai Haji Sulaiman dengan istrinya Fatimah, lahirlah
salah seorang anaknya yang akan menggantikan Kiai Haji Sulaiman Kadibone ke-18 menjadi Kadibone berikutnya. Kiai Haji Rafi Sulaiman menjadi kadi pada tahun 1962 sampai 1991. Kiai Haji Sulaiman memperistrikan seorang istri yang bernama Haji Andi Gumitri Petapaisah. Adapun Kiai Haji Adam dengan Besek Salailah dengan anaknya yang kedua yang bernama Khadijah. Kawin dengan kerabat dekat Kiai Haji Adam. Dari perkawinannya lahirlah Siti Aisyah yang bersuamikan Latono Arunga Wampone yang merupakan anak dari Singkeru Rukka Raja Bone yang ke-29 dari istrinya Saleha. Dari perkawinan Siti Aisyah dengan Latono Arunga Wampone, maka lahirlah Lapanan Rangi Salewatan Nawampone dengan Andi Joppo Salewatan Jalib. Di masa kekadian Kiai Haji Adam atau Peta Kali Adam, Kadibone yang ke-11 pada tahun 1847 sampai 1865. Beliau ditemani oleh salah seorang yang sangat berharga di dalam kekadiannya. Beliau adalah Pak Joppo Peta Tomarilaleng Bone, anak dari Raja Bone itu Apatundru yang mendampingi Kiai Haji Adam sebagai Kadi Bone pada masa 3 raja, yaitu Laparendrengi Raja Bone ke-27, Wetendri Awaru Raja Bone ke-28, dan Singkerurukka Raja Bone ke-29. Karena kedekatan Kiai Haji Adam dengan Lapajoppo Peta Tomarilaleng, sehingga beliau berpesan kepada keluarganya. Pesan beliau adalah, kalau saya meninggal, kuburan saya harapkan berdampingan dengan guru spiritual saya, yaitu Kiai Haji Adam. Selain mengunjungi makam kadi-kadi Kerajaan Bone, di sini kami juga menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu kediaman Kadi Kerajaan Bone terakhir, yakni Kiai Haji Rafi Sulaiman. Kiai Haji Rafi Sulaiman menjadi Kadi Bone tahun 1962. Beliau adalah putra Kiai Haji Sulaiman, Kadi Bone yang ke-15. Beliau lahir pada tahun 1917, putra tertua dari Peta Kali Sulaiman dengan Siti Fatimah. Pada bulan April 1933, usia beliau 17 tahun, berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama adiknya Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman, usia 13 tahun. Mereka berdua bermukim di Mekah kurang lebih 13 tahun dan tinggal di rumah pamannya, Syekh Abdullah Rahman Bugis, ayahanda Syekh Hasan Bugis. Pada waktu beliau belajar di Mekah, beliau juga aktif pada pergerakan kemerdekaan bersama dengan kawan-kawannya dari Indonesia. Pada tahun 1947, beliau berdua adiknya kembali ke tanah air atas panggilan orang tuanya karena pada waktu itu ayahanda beliau sudah tua. Beliau wafat pada tanggal 28 Februari 1991, usia 74 tahun. Kiai Haji Sulaiman atau Peta Kali Sulaiman, beliau menjabat kadi selama kurang lebih 29 tahun. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.